Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Iji Course. Nah, ini adalah video part yang ketiga untuk pembahasan soal SIMAK UI, khusus materi stoikiometri. Ini lanjutannya ya, terakhir kita bahas sudah sampai SIMAK UI tahun 2018. Yang berikutnya adalah tahun 2019, langsung saja kita lihat soalnya. Amonium sulfat atau NH42 merupakan garam anorganik yang sering digunakan sebagai pupuk. Jika suatu tumbuhan membutuhkan 19,6 mg nitrogen dari amonium sulfat tadi, dan diketahui AR unsur-unsur ini, yang ditanyakan adalah maka amonium sulfat yang dibutuhkan adalah sebesar, oke. Nah, adik-adik, ini adalah materi stoikiometri khusus kadar senyawa. Jadi, mereka itu tumbuhan itu membutuhkan 19,6 mg nitrogennya saja, tapi dari amonium sulfat. Maka supaya mendapatkan 19,6 mg nitrogen, kita membutuhkan amonium sulfatnya berapa gram? Kira-kira seperti itu ya. Nah, yang pertama adalah, saya akan ganti warna dulu ya. Yang pertama adalah karena satuan dari pilihan yang diinginkan adalah gram, maka kita ubah 19,6 mg itu menjadi 196 kali 10 pangkat min 4 gram. Kita ubah ke gram. Tinggal adik-adik bagi 1000 saja ya. Bagi 1000 maka ini hasilnya. Nah, kembali ingat bahwa rumus kadar senyawa adalah kalau kamu menginginkan suatu massa X, berarti ini sama dengan ibaratnya ini adalah XN YM. Maka untuk mencari massa X dalam XN YM itu adalah jumlah X-nya atau di sini adalah N dikali dengan AR si unsur X tersebut, lalu dibagi dengan MR dari senyawa tersebut, XNYM. Nah, ini dikali dengan massa total dari semua senyawa tersebut atau massa XNYM. Maka, kalau kita menginginkan 19,6 mg atau 196 dikali 10 pangkat min 4 gram dari si amonium sulfat, kita lihat nih, karena kita membutuhkan nitrogen, adik-adik tinggal lihat di dalam NH42 kali SO4, ini ada berapa nitrogennya? Ingat ya, yang pengalian di luar ini itu menyatakan jumlah unsur juga. Berarti sini N-nya ada 2, lalu dikalikan dengan, ini lihat di sini adalah ARX atau jumlah N-nya. Jumlah N-nya adalah, ARX adalah nomor atom N-nya. Berarti 14. Dibagi dengan MR dari senyawa ini, jadi tinggal hitung MR-nya ini, nanti dapatnya 132 ya. Nah, dibagi 132 dikali massa dari senyawa tersebut. Massa amonium sulfat saya misalkan saja sebagai Z, misalkan Z ya. Itu yang kita cari. Maka dari sini tinggal eliminasi, ini bisa dibagi 14 ya. Udah. Lalu juga bisa dibagi 2. Maka tinggal kita kali silang, 132 dikali 7 itu 924 dikali 10 pangkat min 4 gram. Dan itu adalah massa dari si senyawa amonium sulfat tersebut, atau sesuai jawaban itu jadi 9,24 dikali 10 pangkat min 2 gram. Maka jawabannya adalah yang B. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini adalah kadar senyawa. Ya, kadang massa. Ini kadang massa yang ditanya. Kadang yang ditanya adalah persentase. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, untuk SIMAK UI tahun 2019, mari kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. SIMAK UI tahun 2020, nah pada tahun 2020, SIMAK UI itu dilaksanakan secara online. Jadi saya temukan soalnya, ini mengarah ke stoikiometri larutan ya adik-adik. Mari kita kerjakan. Reaksi antara 50 ml larutan BaCl2 0,3 molaritas dan 50 ml larutan natrium sulfat mengikuti persamaan berikut. Kalau sudah ada persamaan reaksi, adik-adik jangan lupa apakah itu sudah setara atau belum. Nah, gitu ya. Kalau saya lihat sepertinya belum setara, karena ini adalah garam bervalensi 2 sepertinya ya. Ada yang bervalensi 2. Maka kalau kita lihat di situ itu Cl dan Na-nya ada 2. Maka kita tambahkan 2 NaCl. Di sini sudah langsung saya tuliskan 2 NaCl. Oke, maka reaksi ini sudah setara. Jadi dari BaCl2 diketahui ada 50 ml, konsentrasi 0,3 molaritas. Lalu dari natrium sulfat volumenya 50 ml,
Ini tadi saya tambahkan ya, konsentrasi dari natrium sulfatnya kurang itu 0,4 molaritas. Saya ganti spidol dulu. Oke, 0,4 molaritas. Oke, yang tanya adalah konsentrasi per reaksi sisa. Berarti sudah ada istilah reaksi pembatas di sini, adik-adik. Nah, apabila suatu reaksi diketahui lebih dari 1 molnya, maka itu biasanya itu mengarah ke reaksi pembatas. Nah, kalau sudah seperti itu, adik-adik buat mula-mula bereaksi sisa atau MBS ya. Atau MRS mungkin ya, apa ya adik-adik sering gunakan juga tidak apa-apa. Nah, yang dimasukkan ke dalam data mula-mula bereaksi dan sisa itu biasanya adalah mol. Jadi adik-adik harus ingat rumus mol semuanya gitu ya. Karena diketahui konsentrasi dengan volume, rumus mol adalah M dikali V. Maka untuk yang pertama, konsentrasinya adalah 3 kali 10 pangkat min 1 atau 0,3 molaritas, kalikan volumenya 55 kali 10. Nah, nanti adik-adik dapat 15 milimol ya. Kenapa milimol? Karena satuan volumenya masih mililiter. Berarti ini milimol. Yang berikutnya ini kalau dia dikalikan 50 kali 0,4 itu sebesar 20 nanti. Nah, konsep dari reaksi pembatas, adik-adik bagi mol dari masing-masing senyawa dengan koefisiennya. Di sini kan dia BaCl2 15 milimol nih. Dibagi dengan koefisien BaCl2 sendiri, itu 1, berarti tetap 15. Ini juga seperti itu, 20. Ada dibagikan dengan koefisiennya, kebetulan 1 juga. Ini juga 20. Nah, mana hasil bagi yang paling kecil? Dialah reaksi pembatas. Berarti BaCl2-nya adalah reaksi pembatas. Nah, reaksi pembatas ini artinya adalah reaksi yang duluan habis, sehingga BaCl2 itu nanti akan habis. Semua akan bereaksi, sisanya 0. Nah, dia juga jadi acuan untuk mencari mol-mol dari senyawa yang lain. Nah, kalau di sini 15, berarti sini juga 15 ya, karena koefisiennya sama. Maka ini nanti sisanya 5 milimol. Oke, kalau tanya biaya sompatnya berapa, ini tinggal 15 kalikan dengan koefisiennya di sini juga 1. 15 kali 1, berarti ini juga 15 yang bereaksi. Yang dihasilkan ya. Untuk NaCl, ini 15, dikalikan dengan koefisiennya 2, berarti sini 30. Jika ditanya yang dihasilkan gitu ya, tapi karena di sini menanyakan konsentrasi reaksi sisa, maka kita lihat aja reaksi itu sebelah kiri tanda panah. Nah, di sebelah kiri tanda panah yang bersisa itu adalah Na2SO4, ini dia. Nah, berarti jawabannya antara C sampai dengan E ya, adik-adik jangan sampai menjawab A atau B. Nah, untuk mencari konsentrasi dari rumus mol ini juga ya, dari rumus ini juga, konsentrasi sama dengan mol dibagi volume. Karena ini sudah bereaksi, maka ini volumenya harus volume total reaksinya. Nah, molnya adalah 5 milimol dibagi volume totalnya. Ini dia, 50 mili tambah 50 mili, berarti 100 mililiter. Sehingga ini sama dengan 0,05. Jadi 0,05 Na2SO4 jawabannya adalah C. Nah, seperti itu kira-kira. Ya benar C ya. Oke, untuk SIMA UI tahun 2020. Mari kita lihat soal yang terakhir di tahun 2021. Pada reaksi Na2CO3 tambah AgNO3 menjadi Ag2CO3 dan natrium nitrat, konsentrasi reaksi yang tersisa pada reaksi ini adalah, oke, ini konsepnya sama ya dengan yang tahun 2020 tadi. Ingat kalau sudah ada reaksi, adik-adik harus lihat dulu itu sudah setara atau belum. Natrium karbonat ditambah perak nitrat menjadi perak karbonat. Ketika saya menuliskan reaksi ini sepertinya langsung kelihatan dia belum setara ya. Di kiri natriumnya ada 2, di kanan masih 1, berarti kita tambahkan 2. Lalu di sini Ag dan nitratnya jadi 2, berarti tambahkan di sini juga 2. Oke. Nah, lalu kita tuliskan apa yang diketahui. Ini reaksinya sudah setara. Natrium karbonatnya 100 ml, konsentrasinya 0,02 atau 2 kali 10 pangkat min 1 molaritas. Perak nitratnya 100 ml juga, konsentrasinya adalah 10 pangkat min 1 molaritas. 10 pangkat min 2 molaritas ya. Nah, ingat adik-adik kalau sudah seperti ini langsung buat mula-mula bereaksi sisa. Oke. Nah, untuk dimasukkan ke dalam data MBS ini
itu harus mol. Rumusnya adalah molaritas dikali volume. Berarti ini tinggal kita kalikan 100 ml dikali ini, itu 2 milimol. Lalu yang ini dikalikan dengan yang ini, itu 1 milimol. Nah, karena di zat yang sebelah kiri tanda panah, itu ada 2 yang diketahui molnya, ini pasti mengarah ke ada reaksi pembatas. Oke, caranya bagikan molnya dengan koefisiennya ini 2. Adik-adik bagi ke atas, ini koefisiennya 1 ya. Bagi ke atas koefisiennya 1 berarti tetap 2. Yang ini 1 bagi 2 berarti 0,5. Mana yang lebih sedikit? Ini dia. Artinya si AgNO3-nya habis. Kalau di sini 1, maka yang bereaksi juga sudah pasti 1 dan sisanya adalah 0. Adik-adik jangan masukkan di sini 0,5, jangan ya. Masukkan 1 biar kalau dia bereaksi pembatas, berapa yang tersedia ya segitu juga yang habis, yang bereaksi. Oke? Nah, kalau kita mau cari berarti Na2CO3-nya berapa yang bereaksi? Ini 0,5-nya dikalikan aja dengan koefisiennya. Ini dikali 0,5 kali 1 berarti ini 0,5. Nah, karena ditanya hanya reaksi yang tersisa, adik-adik sebenarnya tidak usah lagi cari yang sebelah kanan tanda panah. Fokuskan hanya ke reaksi saja sehingga natrium karbonatnya sisa 1,5 milimol ya. Yang ditanya adalah konsentrasi, sama seperti yang tadi, molaritas sama dengan mol dibagi dengan volume total. Berarti sama dengan 1,5 dibagi dengan volume totalnya 200 ml. Ya kan, natrium karbonat 100 ml, AgNO3 100 ml, kalau ditambahin berarti 200 ml. 1,5 dibagi 2 itu 0,75. Ini berarti naikkan ke atas 10 pangkat min 2 ya. Atau sama dengan, supaya sesuai dengan jawaban, 7,5 dikali 10 pangkat min 3 mol. Konsentrasinya 7,5 kali 10 pangkat min 3 molaritas. Yang tersisa adalah natrium karbonat, berarti jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Nah, kalau kita lihat di tahun 2020 dengan 2021, soalnya itu mengarah sudah ke reaksi pembatas untuk stoikiometri reaksi gitu ya. Oke, kira-kira sampai di sini dulu pembahasan soal stoikiometri. Saya sudah membahas di tahun 2011 sampai dengan tahun 2021, adik-adik bisa melihat bagaimana polanya. Oke. Dan kalau tidak salah tahun 2022 juga soal seperti ini juga masih ada di SIMAK UI ya. Oke, sekian untuk hari ini, untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu mendukung dengan cara like, subscribe, dan juga share. Terima kasih, sampai jumpa di video-video yang selanjutnya.